Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang distribusi Poisson. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah distribusi Poisson. Distribusi Poisson atau sering disebut juga sebagai distribusi peristiwa yang jarang terjadi ditemukan oleh S.D. Poisson pada 1781 sampai 1841. Beliau adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Perancis. Distribusi Poisson ini merupakan distribusi teoritis yang termasuk kepada variabel random discrete. Selanjutnya yaitu definisi dari distribusi Poisson. Menurut Walpole 1995, distribusi Poisson ini merupakan distribusi peluang acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses terjadi pada selang waktu tertentu atau daerah tertentu. Atau menurut definisi lain, distribusi Poisson ini merupakan distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Oke, kita langsung masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri distribusi Poisson. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah banyaknya hasil percobaan yang terjadi di dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Lalu yang kedua, yaitu probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut. Lalu yang selanjutnya itu adalah probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Selain itu, distribusi Poisson banyak digunakan dalam hal berikut, yaitu menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang, atau isi, luas, panjang tertentu, seperti menghitung probabilitas dari banyaknya penggunaan telepon per menit atau banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit dalam suatu ruas jalan atau di ruas jalan. Lalu yang kedua, banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau 1 liter air. Yang ketiga, banyaknya kesalahan ketik per halaman suatu buku atau sebuah buku. Yang keempat, banyaknya kecelakaan mobil di jalan tol selama minggu pertama bulan Oktober ini. Lalu yang kelima, menghitung distribusi binomial apabila n besar dan p kecil. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sifat-sifat dari distribusi Poisson. Sifat yang pertama yaitu jumlah keluaran yang terjadi di dalam satu selang waktu atau daerah yang tidak tergantung dari jumlah yang terjadi di dalam setiap selang waktu atau daerah ruang yang tak berhubungan lainnya. Dapat disimpulkan bahwasanya proses Poisson tidak memiliki memori. Lalu yang kedua, probabilitas keluaran tunggal akan terjadi dalam suatu selang waktu yang singkat atau dalam suatu daerah kecil sebanding dengan lama waktu atau ukuran daerah itu dan tidak tergantung pada jumlah keluaran yang terjadi di dalam atau di luar selang waktu daerah ini. Selanjutnya yaitu probabilitas bahwa lebih dari satu keluaran akan terjadi di dalam selang waktu yang singkat atau jatuh pada suatu daerah yang kecil semacam itu dapat diabaikan. Dan itulah ciri-ciri dari distribusi dan sifat-sifat dari distribusi Poisson. Baik, selanjutnya saya Yuli Nurhidayatulia, saya akan memberikan contoh fenomena dari distribusi Poisson ini. Distribusi Poisson digunakan untuk menggambarkan kejadian yang jarang terjadi atau kejadian yang berhubungan dengan lamanya waktu tunggu. Probabilitas kejadiannya bersifat acak atau random.
Nah, untuk contohnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya peristiwa datangnya kendaraan yang lewat dalam suatu interval waktu di suatu ruas jalan. Dari peristiwa tersebut dapat kita amati. Pertama, tingkat kedatangan rata-rata kendaraan dapat dihitung berdasarkan masa lalu. Yang kedua, tingkat kedatangan rata-rata kendaraan per satuan waktu adalah konstan. Yang ketiga, banyaknya kedatangan kendaraan dalam suatu interval waktu merupakan peristiwa yang independen atau bebas. Yang keempat, probabilitas kedatangan kendaraan-kendaraan itu dalam suatu interval waktu adalah sangat kecil dan dapat dikatakan mendekati dengan nol. Untuk contoh kedua yaitu banyaknya telepon yang masuk pada customer service dan mungkin hanya satu dari sekian orang yang mengalami salah sambung pada telepon tersebut. Probabilitas kesuksesannya adalah sangat kecil. Probabilitas kesuksesannya yaitu telepon yang salah sambung. Contoh yang ketiga yaitu banyaknya kesalahan ketik dalam suatu buku yang ditulis oleh penulis. Mungkin hanya satu dari sekian ribu kata yang diketik oleh penulis yang mengalami kesalahan ketik. Probabilitas kesuksesannya yaitu kesalahan ketik oleh penulis. Untuk contoh selanjutnya yaitu 200 penumpang yang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri dan terdapat probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 1%. Saya Nisa Nur Hasanah akan memaparkan rumus dari distribusi Poisson beserta contohnya. Berikut penjelasannya. Rumus distribusi Poisson. Probabilitas suatu peristiwa yang berdistribusi Poisson dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat negatif lambda per X faktorial, di mana P besar ini adalah nilai probabilitasnya, kemudian lambda adalah rata-rata terjadinya suatu peristiwa. Untuk mencari lambda ini menggunakan rumus N dikali P. N adalah banyaknya amatan dan P kecil ini adalah probabilitas suksesnya. E adalah bilangan alam atau bilangan natural atau bilangan Euler. Jadi bilangnya itu udah emang ketentuannya dari sananya. Nilainya itu 2,71828. Dan X adalah variabel random discrete. Untuk rumus yang pertama yang tadi itu rumus yang jika di soalnya itu tidak diketahui waktunya berapa. Sedangkan untuk di rumus yang kedua ini yaitu rumus yang diketahui waktunya. Rumusnya yaitu P sama dengan E pangkat negatif lambda dikali T dikali lambda dikali T pangkat X per X faktorial. Jadi di rumus yang ini itu setiap variabelnya itu dikaitkan dengan waktu seperti lambda. Lambda adalah tingkat kedatangan rata-rata per satuan waktu. T adalah banyaknya satuan waktu dan X banyaknya kedatangan dalam T satuan waktu. Untuk yang E sama saja seperti rumus sebelumnya yaitu nilainya adalah 2,71828. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contohnya adalah dalam sebuah majalah yang terdiri dari 120 halaman terdapat 80 kata yang salah cetak dan berdistribusi secara acak dalam halaman-halaman majalah tersebut. Hitung probabilitas seandainya sebuah halaman majalah tersebut dibuka. A. Tidak terdapat salah cetak. B. 4 kata yang salah cetak. Untuk soal yang ini karena tidak ada keterangan waktunya, maka menggunakan rumus yang pertama. Nah, dari soal diketahui N-nya itu kan banyaknya amatan. Nah, di soal itu kita akan mengamati kata yang salah cetak di suatu halaman majalah. Berarti N-nya adalah 20. Kemudian P itu kan probabilitas sukses. Nah, ini tuh ingat kembali konsep peluangnya. Karena keseluruhannya itu ada 120 halaman, maka P adalah 1/120.
Setelah nilai N dan P diketahui, kemudian kita mencari nilai lambda. Mencari lambda yaitu N dikali P. Tinggal dimasukkan saja, N-nya 80 dan P 1/120, sehingga nilai lambda adalah 0,67. Selanjutnya itu yang A, tidak terdapat salah cetak, berarti X-nya itu 0. Maka masukkan ke rumus P X sama dengan 0 sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat negatif lambda per X faktorial. Kemudian masukkan nilai-nilainya, dan perlu diingat E ini adalah nilainya 2,7188. Nah, untuk 0 faktorial ini adalah nilainya 1. Dan semua bilangan yang berpangkat 0 itu nilainya 1 juga. Maka 1 dikali 2,7188 pangkat negatif 0,67 per 1 sama dengan 1 dikali 0,512 per 1, hasilnya 0,512. Jadi probabilitas untuk yang membuka majalah tanpa salah cetak itu probabilitasnya 0,512. Kemudian yang B itu mencari probabilitas membuka halaman majalah yang terdapat 4 kata yang salah. Untuk caranya sama saja seperti yang A, karena yang B ini ada 4 kata salah cetak, maka nilai X-nya itu 4, sehingga tinggal diganti saja X-nya 4, kemudian operasikan seperti biasa, sehingga didapat probabilitas membuka halaman majalah yang terdapat 4 kata salah cetak, yaitu 0,004. Jadi kemungkinannya sangat kecil sekali. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan rata-rata distribusi Poisson. Oke, kita langsung masuk aja ke materi, yaitu rata-rata distribusi Poisson. Menghitung rata-rata distribusi Poisson itu menggunakan rumus lambda sama dengan N dikali P, di mana lambda itu adalah rata-rata, N itu adalah jumlah yang rusak, dan P itu adalah probabilitas. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Berdasarkan pengalaman, setiap mencetak 10.000 lembar kertas, terdapat 100 lembar yang rusak. Pada suatu waktu, perusahaan mencetak 100 lembar kertas, hitunglah probabilitas. Langsung saja, probabilitas mendapat kertas yang rusak, P sama dengan 100 per 1000 sama dengan 0,01. Lambda sama dengan N dikali P. Ini adalah rumus untuk rata-rata, sama dengan 1000 dikali 0,01 sama dengan 10. Jadi rata-ratanya itu 10. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang inferensi matematik dalam distribusi Poisson. Nah, inferensi matematik ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana formula ekspektasi matematik dari varians dan mean dalam distribusi Poisson. Nah, berhubung mainnya udah diterangkan dalam video sebelumnya, di sini saya akan menerangkan tentang varians dalam distribusi Poisson. Nah, untuk rumus umum varians itu varian X sama dengan EX kuadrat min EX dikuadratkan. Sedangkan kita akan membuktikan varians distribusi Poisson, yaitu varian X sama dengan lambda T. Kembali lagi ke rumus umum varians. Di sini varian X sama dengan EX kuadrat min EX dikuadratkan. Nah, yang EX dikuadratkan ini, EX-nya itu mean, karena meannya udah diketahui, maka kita akan mencari yang belum diketahui. Nah, jadi yang belum diketahuinya itu EX kuadrat, kita misalkan EX kuadrat sama dengan EX kuadrat min EX plus EX. Nah, kenapa dikurangi
EX plus EX kan min EX plus EX itu sama dengan 0. Jadi tetap aja hasilnya EX kuadrat. Nah, selanjutnya diuraikan menjadi EX kuadrat min X plus EX. Nah, kemudian diuraikan lagi atau difaktorkan menjadi EX X min 1 ditambah EX. Nah, karena AX itu mean, jadi kita cari lagi yang belum diketahuinya. Sedangkan yang belum diketahuinya itu yang EX dikali X min 1. Nah, EX dikali X min 1 sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga dikali XX min 1 fx. Nah, fx-nya ini merupakan fungsi distribusi Poisson, sedangkan yang x min 1-nya ini yang akan ditanyakannya. Nah, jadi sigma x sama dengan 0 sampai tak hingga dikali xx min 1. Nah, yang merupakan fungsi dari distribusi Poisson-nya itu yang e min lambda t dikali lambda t pangkat x per x faktorial. Nah, kemudian diuraikan lagi menjadi sigma x sama dengan 0 sampai tak hingga dikali x min 1 e min lambda t dikali lambda t pangkat x min 2. Nah, yang lambda t x min 2 nya ini sama aja seperti yang atasnya, kayak lambda t pangkat x per x dikali x min 1 dikali x min 2 faktorial. Karena ini aslinya itu x dikali x min 1, x dikali x min 2 dan seterusnya. Karena itu kepanjangan, jadi kita difaktorialkan saja. Nah, yang bawahnya itu lambda t kuadrat dikali sigma x sama dengan 0 sampai tak hingga e min lambda t dikali lambda t pangkat x min 2 per x min 2 faktorial. Kenapa ini tinggal x min 2 faktorial? Karena yang atasnya itu, yang x min 1-nya itu sama, jadi sudah habis. Nah, kan tadi penyebutnya itu x min 2 faktorial ya. Nah, jadi si x min 2 faktorialnya itu dimisalin y. Jadi nanti persamaannya lambda t kuadrat dikali sigma y sama dengan 0 sampai dengan tak hingga e pangkat lambda t dikali lambda t pangkat y per y faktorial. Nah, itu kan sama aja seperti rumus fungsi distribusinya. Nah, jadi distribusi peluang diskrit itu sama dengan 1. Nah, karena Poisson itu diskrit, jadi fungsi x-nya itu sama dengan 1. Maka EX dikali X min 1 sama dengan lambda T kuadrat dikali sigma Y sama dengan 0 sampai dengan tak hingga E pangkat lambda T dikali lambda T pangkat Y per Y faktorial sama dengan lambda T kuadrat dikali 1 yang fungsi distribusinya tadi sama dengan lambda T kuadrat. Nah, sekarang ke rumus EX kuadrat. Nah, tadi kan yang dicarinya itu EX min 1. Nah, karena EX dikali X min 1 udah diketahui, berarti tinggal ditentukan si X kuadratnya. Berarti EX kuadrat sama dengan EX dikali X min 1 ditambah EX. EX-nya itu kan mean itu kan rumusnya lambda T. Nah, yang tadi EX dikali X min 1 kan lambda T kuadrat. Nah, karena ditambah mean itu lambda T, berarti lambda T kuadrat ditambah lambda T. Sekarang ke nilai harapan distribusi Poisson. Nah, jadi varians dari distribusi Poisson itu EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Nah, tadi kan EX kuadratnya lambda T kuadrat ditambah lambda T. EX itu kan mean, EX kuadrat berarti mean kuadrat. Mean itu kan rumusnya lambda T, berarti lambda T kuadrat kan. Nah, lambda T kuadrat ditambah lambda T dikurangi lambda T kuadrat sama dengan lambda T. Karena kan lambda T kuadrat dikurangi lambda T kuadrat sama dengan 0. Jadi persamaannya itu lambda T.
Nah, jadi sudah terbukti bahwa variance distribusi Poisson itu rumusnya varian X sama dengan lambda T. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan salah satu contoh soal dari distribusi Poisson. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal dari distribusi Poisson. Contoh soalnya berbunyi, sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan ketika mengirimkan barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapatkan komplain dari, soalnya itu A 7 pelanggan dan B tidak ada komplain. Kita akan mencoba menyelesaikan yang A terlebih dahulu. Nah, di sini kita mengetahui P-nya adalah, yaitu P sama dengan 50 pelanggan dibagi 10.000 barang, yaitu sama dengan 0,0005, dan N adalah 1.000 barang yang akan dikirim, sehingga lambda sama dengan N kali P, sama dengan 1000 kali 0,005, dan lambda sama dengan 5. Dengan demikian A sama dengan P, X sama dengan 7. Nah, 7 ini adalah tadi dari soal, yaitu 7 pelanggan yang komplain. Dengan rumus P X sama dengan X kecil sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Nah, itu rumus yang akan kita gunakan. Jadi P sama dengan X sama dengan 7. Kita tadi ambil 7 dari soal ya, dari 7 pelanggan yang komplain, sama dengan E pangkat negatif 5 karena lambdanya 5, dan kali 5 pangkat 7 per 7 faktorial, dan didapat nilai sama dengan 526,4021 per 5040 sama dengan 0,1044. Yang B itu tidak ada yang komplain, jadi P X sama dengan 0 ya, karena tidak ada yang komplain. P X sama dengan 0 sama dengan E pangkat negatif 5 kali 5 pangkat 0 per 0 faktorial sama dengan 0,0067 per 1 sama dengan 0,0067. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.